warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin dan pemirsa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita kembali akan mengkaji tentang tambahan-tambahan keterangan terhadap prolog atau dasar-dasar ilmu tauhid. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung kita baca tentang apa sih sebenarnya hukum syariat di dalam mempelajari ilmu tauhid. Hukum syari'i fi ta'allumihi. Hukum syari'i fi ta'allumihi wujubu ma'rifati ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqillahi wa rusulihi bi ayya'taqida dzalika i'tiqadan tamman mutabiqan lil waqi'. Hukum mempelajari ilmu kalam atau ilmu tauhid, mempelajarinya adalah hukumnya fardu ain. Wujubu. Yang fardu ain ini apa? Yang fardu ain ini adalah mengetahui tentang ketuhanan, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Yang kedua tentang kenabian, sifat wajibnya nabi, sifat wajibnya rasul, dan sifat jaiznya rasul. Dan yang ketiga adalah tentang doktrinasi atau yang disebut dengan as-sam'iyat. Ya, apa saja itu? Yaitu tentang akhirat itu ada, hari kiamat itu ada, kemudian azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, dan lain sebagainya. Ini adalah hukum syariat. Hukum syariatnya adalah fardu kifayah, fardu ain. Hukum syariatnya adalah fardu ain untuk mempelajari yang wajib bagi Allah dan seterusnya. Bi ayyataqida dzalika i'tiqadan taman mutabiqan lil waqi'. Keyakinan yang dipelajari, ya, itu harus sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran kalau ada kata perintah, maka perintah itu artinya adalah wajib. Lah, yang diperintahkan oleh Al-Quran kepada kita itu adalah mengetahui. Bahasanya apa? Fa'lam. Bahasanya apa? Fa'lam, mengetahui. Apa yang disebut mengetahui? Yang disebut dengan mengetahui itu harus ada 3 kriteria atau ada 3 syarat. Yang pertama, yakin. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, berdasarkan dalil. Maka ini disebut dengan pengetahuan. Ya. Jadi satu, orang itu harus mempunyai keyakinan. Kalau orang itu tidak yakin, maka bukan disebut pengetahuan, tapi disebut apa? Keraguan. Yang kedua, pengetahuan atau keyakinannya ini harus sesuai dengan apa? Fakta. Karena kalau tidak sesuai dengan fakta, itu bukan pengetahuan, tapi itu kebodohan. Dan yang ketiga, pengetahuannya ini harus berdasarkan dalil. Karena kalau kalian tidak mengetahui atau keyakinan kalian itu tidak berdasarkan dalil,
maka itu bukan disebut pengetahuan tapi hanya ikut-ikutan. Sedangkan ikut-ikutan itu bukan mengetahui. Oleh sebab itu di dalam akidah orang itu keyakinannya satu. Orang itu satu harus yakin. Ini kewajibannya. Karena kalau tidak yakin berarti ragu. Kalau tidak ragu berarti dia itu tidak iman. Yang kedua, keyakinannya ini harus benar. Karena kalau keyakinannya ini tidak benar, berarti dia meyakini sesuatu yang berarti dia bukan ilmu, tapi itu disebut apa? Al-jahlu. Kemudian yang ketiga harus berdasarkan dalil. Ini adalah rukun daripada apa? Rukun daripada ilmu. Dan ini yang menjadi syarat akidah seseorang. Jadi akidah seseorang itu harus minimal ada 3 hal ini. Oleh sebab itu di dalam kitab ini muallif juga melanjutkan al-wajibu ala ahli kulli nahiyah. Yajibu ala ahli kulli nahiyatin bil fardil kifai ayyakuna minhum man ya'rifur rududa 'alal kuffar wal mubtadi'ah wa daf'i syubahihim bi an yatabahhara fi hadzal fanni wa yuhidhu bihi. Maka di sini muallif mengatakan kalau memang begitu pentingnya ilmu akidah ini, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi di dalam ilmu Di dalam ilmu akidah ini ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sedangkan yang fardu kifayahnya itu yang bagaimana? Yang fardu kifayahnya ini adalah wajib atas ahlu nahiyah. Ahlu nahiyah itu kalau zaman dahulu itu dikonversikan menjadi radius 200 km atau 190 km. Jadi setiap radius 200 atau 190 km ini harus ada pakarnya. Yang pakar di dalam apa? Di dalam ilmu tauhid. Yang dengan satu pakar ini diharapkan bisa menjawab tuduhan-tuduhan terhadap akidah-akidah Islam. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi, apakah rumusan radius 200 sampai 190 km ini masih relevan? Saat ini sudah tidak relevan lagi. Nah, yang relevan bagaimana? Yang relevan saat ini adalah minimal orang itu punya HP lah. Kenapa saya katakan minimal orang itu punya HP? Karena dulu itu dikatakan minimal radius 200 km. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memudahkan diakses. Ya, mudah diakses. Zaman dahulu kalau jarak 200 km maksimal 200 km orang itu masih bisa lah menuju ke sana, belajar ya, menuju ke sana masih bisa diakses. Nah, sekarang dunia sudah di dalam genggaman, teknologi sudah canggih, maka paling tidak orang itu kudu ngerti HP BNDE itu biar dia itu belajar apa? Dia itu belajar ilmu tauhid ini melalui akses baik akses rekaman maupun televisi dan lain sebagainya. Begitu pula orang yang alim atau ulama, ya, seorang ulama ini juga harus apa? Harus menjelaskan ilmunya melalui media yang sekiranya mudah untuk diakses. Ini menjadi fardu apa? Menjadi fardu kifayah. Makanya di situ dikatakan ahlu nahiyah ini wajib minimal ada satu yang mumpuni, yang pakar di dalam ilmu tauhid. Tapi kalau sekarang tidak harus radius 200 km, bisa lebih dari 200 km, yang penting orang itu bisa apa? Bisa diakses baik melalui apa? Baik melalui media telepon, radio, atau sekarang yang populer dengan video atau visual. Pakar itu maksudnya apa? Di sini dikatakan
bi an yatabahhara fi hadzal fan. Orang itu harus ada pakarnya. Ilmu tauhid ini harus ada pakarnya. Nah, untuk belajar menjadi seorang pakar ini memerlukan waktu dan juga biaya. Yang menjadi kendala kita itu sebenarnya apa? Sering orang itu terkendala biaya. Saya mau belajar, Ustaz. Mau belajar apa? Saya ingin menjadi pakar di dalam bidang ilmu tauhid, tapi saya terkendala biaya. Kalau kamu terkendala biaya, ya kewajibannya siapa? Kewajibannya orang yang mampu. Orang-orang kaya itu harus wajib menjadi donatur untuk mencetak kader-kader ulama yang mumpuni di dalam ilmu tauhid atau ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu qiraah atau ilmu tajwid dan lain sebagainya. Kemudian menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencetak kader-kader ulama. Jadi mencetak kader ulama ini tidak bisa dijadikan program sampingan, tapi harus menjadi program primer. Karena apa? Karena itu menjadi kewajiban. Nanti kalau kalian ini ada yang jadi orang kaya, amin ya, kalian harus menyisihkan sebagian dari harta kalian untuk kepentingan pendidikan. Bantu itu pondok-pondok pesantren. Nah, pondok pesantren pun juga harus ada visi yang jelas. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab ini ya. Nah, mohon maaf, sekarang banyak terjadi fenomena orang itu buka pondok pesantren, kepentingannya sudah bukan kepentingan untuk mencetak kader ulama, tapi kepentingannya hanya untuk meningkatkan bergaining saja. Saya ingin disebut kiai, padahal dia tidak bisa ngaji. Dia bikin pondok pesantren, yang disuruh kiai, yang tidak jelas itu. Ya, nah ini fatalnya. Jadi tidak semua pondok pesantren itu bisa memenuhi kriteria fardu kifayah. Pondok pesantren yang bisa memenuhi fardu kifayah itu harus pondok pesantren atau lembaga pendidikan, sekolah atau universitas yang benar-benar mencetak kader ulama sehingga menjadi pakar. Nah, kalau dalam hal ini berarti menjadi pakar dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, fenomena yang ada sekarang orang dikit-dikit buka pondok tahfidz. Padahal alhamdulillah Indonesia sekarang sudah tidak kehabisan stok penghafal Al-Quran. Tapi yang pakar di dalam ilmu tauhid tidak ada. Ada cuma 1-2. Adanya pun itu kadang-kadang keblinger, gitu. Ada tapi ono sing wis keblinger itu. Dulu dia belajarnya akidah, sekarang sudah ganti filsafatnya ikut filsafat barat. Nah, ini fatalnya di daerah kita lah. Ini yang perlu Ini yang perlu diseriusi. Jadi lembaga pendidikan baik universitas, sekolah tinggi atau pondok pesantren itu harus mengupayakan bagaimana agar kewajiban-kewajiban fardu kifayah, tanggung jawab fardu kifayah dalam bidang akademik atau dalam bidang keilmuan ini bisa terselesaikan, bukan hanya untuk kepentingan meningkatkan popularitas diri atau kepentingan untuk untuk mengkomersilkan lembaga pendidikan dengan alasan menyebarkan ilmu pengetahuan. Jangan-jangan kamu ngomong dakwah, ternyata itu kepentingan kamu saja yang ingin jadi kiai, kan gitu. Oke. Al-wajibu ala ahli kulli nahya. Selanjutnya yang dikehendaki dengan tabahur. Yang dikehendaki dengan tabahur ini berarti dia harus ngerti A sampai Z tentang ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah ilmu kalam atau akidah ilmu tauhid, harus mengetahui dari awal sampai akhir. Itu namanya tabahur. Saya di sini punya contoh tabahur. Contohnya seperti siapa? Seperti Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu benar-benar tabahur beliau. Tabahurnya bagaimana? Saking tabahurnya beliau Imam Al-Ghazali sampai dia itu tidak cuma ngerti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, sampai akidah filsafat pun dia tahu. Bahkan beliau mengatakan tidak ada pada zaman itu ya, bukan pada zaman sekarang, karena perkembangan ilmu pengetahuan itu selalu ada dinamikanya ya, selalu berkembang dan diperbaharui, terus diperbaharui. Pada zaman dahulu Imam Ghazali sampai berani memproklamirkan, tidak ada di sini seorang ahli filsafat kecuali saya sudah tahu ilmunya.
Bahkan saya sudah tahu kelemahannya. Mulai dari A sampai Z saya sudah tahu kelemahannya. Itu yang namanya pakar. Sehingga beliau menulis satu kitab namanya Kitab Tahafutul Falasifah, kerancauan berpikir para ahli filsafat. Jadi ahli filsafat itu oleh Imam Al-Ghazali dibantai secara ilmiah menggunakan pola pikir ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini yang dimaksud dengan tabakhur. Dulu Imam Ar-Razi juga demikian. Pada era Ar-Razi ini akidah Syiah ini sedang berkembang pesatnya. Nah, beliau Imam Ar-Razi mengatakan, saya ini lebih alim tentang akidah Syiah daripada imam kamu. Jadi dia mengerti, dia bikin kitab beliau membuat kitab tentang akidah Syiah ya, yang sekaligus sekaligus dibantah ya. Akidah Syiah itu sekaligus dibantah oleh Imam Ar-Razi. Ini yang dimaksud dengan apa? Tabakhur. Tabakhur itu artinya benar-benar menjadi pakar. Sehingga ada tuduhan-tuduhan pada akidah Islam atau ilmu kalam ini bisa dijawab dan dibantah. Nah, ini hukumnya mempelajari sampai level itu, hukumnya adalah fardu kifayah. Kewajibannya siapa? Yaitu orang-orang kaya dan pemerintah untuk membiayai. Oke. Kalau dia punya biaya, pakai biayanya sendiri. Kalau tidak punya, lah itu tadi, dibantu dengan donatur. Wujubud dalil ala ma'rifatillahi, kewajiban untuk mempelajari ilmu tauhid atau mengetahui akidah Islam. Yajibu 'alal mukallafi ay ya'rifa dalilan ala ma'rifatillahi walau ijmaliyan wa illa fahuwa muqallidun fi imanihi. Wajib mengetahui akidah ini merupakan kewajiban yang fardhu ain. Bagi siapa? Bagi setiap individu. Jadi memiliki akidah ini hukumnya adalah wajib, dan membuktikan akidah ini juga hukumnya wajib. Nah, membuktikan akidah itu dengan apa? Tentu dengan dalil. Dalil itu ada dua. Ada dalil yang sifatnya khusus atau spesifik, disebut dengan dalil tafsil. Yang kedua, ada dalil yang sifatnya umum, global, atau yang disebut dengan dalil ijmal. Lebih rumit mana antara dalil ijmali dengan dalil tafsili? Tentu lebih rumit dalil tafsili yang bersifat yang bersifat khusus. Karena apa? Karena itu nanti banyak sekali juz'iyah-juz'iyahnya ya. Partikel-partikelnya itu banyak. Enak yang umum. Nah, untungnya di dalam akidah orang itu hanya wajib membuktikan akidahnya itu ya berdasarkan dengan dalil yang bersifat ijmali atau bersifat umum. Kalau ada orang mempunyai akidah, mempunyai keyakinan, akan tetapi keyakinannya ini tidak berdasarkan dalil, berarti keyakinannya itu kemungkinannya dua. Kalau dia itu tidak ngawur, ya berarti ikut-ikutan. Ya, itu saja, cuma kemungkinannya cuma itu saja. Kalau dia itu tidak ngawur, berarti dia itu cuma ikut-ikutan. Lah dalil ijmali itu bagaimana? Ini dikatakan ad-dalilul ijmali wa ad-dalilut tafsili. Ad-dalilul ijmali huwa alladzi ya'jizu sahibuhu an tafsilihi wa daf'i syubahihi wal i'tiradatil waridati alaihi. Misaluhu ayyastadilla insanun ala wujudillahi bihadzal kauni faqat wa la ya'rifu tariqal istidlal hal bihuduthihi am bi imkani huduthihi au bihima ma'an. Dalil ijmali atau dalil yang bersifat umum adalah dalil yang dimiliki oleh seseorang, yang dengan dalil tersebut seseorang itu tidak bisa menjelaskan secara detail tentang kebenaran keyakinannya. Jadi dia kalau ditanya, kamu yakin apa? Saya yakin bahwa Allah itu ada. Apa tandanya? Tandanya bahwa alam semesta. Orang hanya dengan memiliki keyakinan seperti ini, maka keyakinannya itu
sudah sah dan sudah menggugurkan kewajiban. Dia dijamin selamat di dunia dan di akhirat. Tidak perlu ketika dia disuruh menjelaskan apa korelasinya antara alam semesta dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dia ditanya seperti itu, kemudian dia tidak bisa jawab. Waduh, saya tidak tahu. Itu imannya sah apa tidak? Sah. Itu imannya sah dan itu sudah menggugurkan kewajiban. Imannya sah dan sudah menggugurkan apa? Kewajiban. Meskipun ketika dikejar lebih dalam, dia tidak tahu apa korelasinya antara alam semesta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin dalam pertemuan kemarin sudah saya singgung juga bahwa ada orang yang mengatakan saya punya 1000 dalil tentang adanya Allah. Terus ada orang tua yang berkata, kamu butuh 1000 dalil tentang adanya Allah, kalau saya tidak. Saya cuma 1 dalil. Apa? Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Saya mudah saja. Alam semesta wujud adanya Tuhan, sebagaimana kotoran unta itu menunjukkan adanya unta, wal qadamu alal masir, ya, dan juga sebagaimana ada jejak kaki itu menunjukkan ada orang yang lewat, kan gitu ya. Cuma begitu saja itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dan dia sudah dijamin selamat dunia akhirat meskipun dia tidak mengerti korelasinya. Selanjutnya, wa amma dalilu tafsili, adapun dalil tafsili, fa huwa didduhu tamaman. Dalil tafsili itu adalah kebalikannya dalil ijmali. Kalau dalil tafsili itu harus bisa menjelaskan antara korelasi adanya alam semesta dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya mengapa alam semesta ini menjadi bukti utama akan adanya Tuhan, dia bisa menjelaskan, maka itu disebut dengan apa? Dalil tafsiri. Nah, levelnya orang itu beda-beda. Kalau seperti Imam Ar-Razi ini menjelaskan tentang alam semesta, ini bisa jadi kitab 5 jilid ya. Kalau level yang lebih rendah lagi bisa jadi kitab 1 jilid. Kalau yang paling rendah bisa jadi beberapa lembar. Ya tergantung apa? Tergantung levelnya. Karena memang dalil tafsiri itu menuntut seseorang tersebut agar bisa menjelaskan lebih rinci dan lebih detail dalam kaitannya dengan ilmu tauhid. Berarti dia harus bisa menjelaskan lebih rinci terkait dengan apa hubungannya alam semesta dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya lanjutkan dengan keterangan tentang muqallid. Ya, di awal tadi dikatakan bahwa orang itu harus mengerti, dan mengerti ini komposisinya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah yakin, yang kedua sesuai fakta, dan yang ketiga harus berdasarkan dalil. Di dalam permasalahan ilmu kalam ini ada juga permasalahan taklid, seperti disinggung di dalam ilmu fikih juga ada taklid. Cuma beda, taklid di dalam ilmu fikih itu boleh, sedangkan taklid di dalam ilmu kalam itu tidak boleh. Artinya begini, ada khilaf pendapatnya ulama di dalam menyikapi tentang muqallid. Sebelum kita membahas jauh tentang muqallid, kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan muqallid. Al-muradu bil muqallidi fi imanihi al-insanul jazimul ladzi law raja'a man qalladahu an i'tiqadihi lam yarji' huwa amma man laisa kadzalika fala yu'taddu bi imanihi qat'an. Muqallid itu diambil dari kata taklid. Taklid itu artinya apa? Taklid itu artinya ikut. Keyakinan tidak ada, ya. Kemudian dalil juga dia tidak punya. Ini namanya ikut. Dengan keterangan ini berarti kita bisa memahami bahwa apa yang dijelaskan oleh mu'allif, ya,
di dalam kitab ini tidak menjelaskan tentang definisi muqallid, tapi ini menjelaskan tentang derajat apa? Derajat muqallid. Derajat muqallid itu ada yang derajatnya kuat, ada yang derajatnya lemah. Yang derajatnya lemah itu adalah kita mengikuti pendapat orang lain. Ketika orang lain itu berubah pendapatnya, kita pun ikut berubah. Ini berarti muqallid atau orang yang ikut-ikutan, akan tetapi derajat ikut-ikutannya, derajat taklidnya ini sangat rendah. Untuk orang yang kasusnya seperti ini sepakat, seluruh ulama ini sepakat bahwa imannya orang yang seperti ini tidak sah. Jadi misalkan ada orang, ya, saya yang penting ikut kiai aja deh, ya. Misalnya ya, saya ikut ustadz aja deh. Ustadz mau Islam, saya ikut Islam. Misalkan ya, ustadz mau kafir, saya ikut kafir. Maka orang ini jelas keimanannya disepakati oleh ulama, hukumnya tidak sah. Karena derajat taklidnya ini sangat rendah sekali. Derajat yang kedua yaitu taklid dengan derajat yang lebih tinggi atau lebih kuat. Apa itu taklid dengan derajat yang lebih tinggi? Yaitu mengikuti terhadap keyakinan orang lain, ya, yang sekiranya orang yang diikuti keyakinannya itu berubah kepada keyakinan yang lain, maka dia tidak ikut-ikutan berubah. Kamu agamanya apa? Saya agamanya Islam. Kenapa? Saya ikut Bapak. Oke. Jadi dia kalau ditanya, kamu menyembah siapa? Saya menyembah Allah. Kenapa? Saya ikut Bapak atau ikut orang tua atau ikut kiai. Bapak kamu sekarang sudah pindah keyakinan, sudah tidak nyembah Allah lagi. Nyembah apa? Nyembah Yesus. Oh enggak, saya mau tetap nyembah Allah aja deh. Maka orang yang seperti ini berarti tingkat ikut-ikutannya bukan rendah tapi sudah tinggi. Kenapa sudah tinggi? Dia ikut-ikutan sekaligus dia mempunyai keyakinan, meskipun ketika ditanya tentang dalil dia tidak tahu. Kenapa kamu masih menyembah Allah? Itu bapakmu sudah nyembah Yesus. Sudah, saya pengen nyembah Allah aja. Kenapa ikut bapak yang dulu, tidak ikut bapak yang sekarang? Misalkan begitu. Nah, orang yang taklidnya seperti ini, ya, itu menjadi perdebatan di antara ulama. Menjadi perdebatan di antara ulama, terspesifikasi atau terklasifikasi menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama, hukmu imanil muqallidi, hukmul muqallidi fi imanihi. Ya, ikhtalafal ulama'u fil muqallidi fi imanihi. Faqala ba'dul muhaqqiqina annahu laisa bimu'minin, ay annahu kafirun. Yang pertama, orang yang ikut-ikutannya tingkat tinggi seperti yang saya contohkan tadi, itu disikapi oleh ulama, ya, pendapat pertama mengatakan tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena dia tidak memiliki keyakinan. Ketika dia ditanya, kenapa kamu menyembah Allah? Ya, saya cuma ikut-ikutan saja. Ikut siapa? Ikut orang tua saya. Orang tuamu menyembah Yesus. Tidak, saya sudah mantap ikut Allah. Orang yang seperti ini dikatakan oleh pendapat yang pertama, imannya tidak sah karena tidak ilmu, tidak mengetahui. Padahal perintahnya Allah itu bukan mengikuti, tapi apa? Mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah Allah bukan mengikuti, tapi apa? Mengetahui. Ya, bisa difahami ya. Siapa yang berpendapat seperti ini? Yang berpendapat seperti ini itu adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk keturunan Rasulullah. Siapa? Yaitu Al-Imam As-Sanusi di dalam kitabnya Al-Kabir, Al-Kubro. Di dalam Imam As-Sanusi di dalam kitabnya Al-Kubro itu menyatakan bahwa orang yang imannya ikut-ikutan ini imannya tidak sah dan dia dianggap orang kafir. Ini pendapat ini bukan main-main. Imam Sanusi
Kitab Al-Kubra itu adalah kitab level tertingginya Imam Sanusi di dalam ilmu akidah. Kemudian pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua dikatakan waqila mu'minun asin in qadara ala ta'allum wa illa fala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang imannya seperti tadi, yang ikut-ikutan dengan level yang tinggi, dikatakan dia mukmin apa enggak? Mukmin. Tapi dia berdosa kalau dia mampu belajar. Jadi kalau dia bisa belajar, bisa mengetahui, tapi dia enggak mau belajar, maka dia berdosa. Mukmin enggak? Mukmin. Matinya masuk surga apa enggak? Ya, kalau mukmin ya insya Allah masuk surga ya. Tapi urusan surga dan neraka itu bukan urusan hamba, itu urusan siapa? Allah. Waqila mu'minun asin mutlaqon. Pendapat yang ketiga mengatakan dia mukmin yang bermaksiat secara mutlak, baik dia mampu belajar atau tidak. Kalau yang pendapat yang kedua tadi, kalau dia mampu belajar tapi tidak mau belajar sehingga dia taklid imannya, berarti maksiat. Pendapat yang ketiga dikatakan bahwa orang yang imannya itu ikut-ikutan dengan level yang tinggi itu mukmin tapi maksiat secara mutlak. Baik dia itu punya biaya dan punya kesempatan untuk belajar, atau tidak punya kesempatan dan tidak punya biaya untuk belajar. Itu secara mutlak, pokoknya mukmin asin. Dan yang keempat adalah mukmin ghairi asin mutlaqon, mukmin yang tidak bermaksiat secara mutlak. Nah, dengan banyaknya pendapat ini sebenarnya kita lebih lebih enak dan lebih moderat, sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang. Misalkan ada orang yang imannya ikut-ikutan, tapi harus kita pahami bahwa yang dimaksud taklid di sini adalah taklid yang apa? Taklid yang mantap, taklid yang levelnya tinggi, bukan taklid yang levelnya rendah. Kalau yang diikuti, kalau kiainya atau ustadznya berubah, dia ikut berubah, enggak, itu semuanya ulama apa? Sepakat kalau dia orang kafir. Nah gitu nih. Tapi yang mantep menurut pendapat yang nomor 4 ya, taklidnya mantep sehingga dia tidak mau berubah meskipun yang diikuti berubah. Menurut pendapat yang keempat, ini yang paling moderat, dia tetap disebut orang yang mukmin yang tidak bermaksiat secara mutlak. Ya sudah, mukmin masuk surga itu nanti insya Allah gitu ya. Nah ini pendapat yang paling moderat. Nah pendapat yang mu'tamad yang mana di antara yang keempat itu? Mana pendapat yang diambil oleh Ahlus Sunnah? Pendapat yang pertama menurut pendapatnya Ahlus Sunnah juga. Kemudian pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua itu juga pendapatnya Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah mengambil pendapat yang kedua. Nah ini yang harus kita ketahui. Artinya yang mu'tamad, ini yang mu'tamad, yang paling kuat dalilnya itu adalah pendapat yang kedua, yaitu orang yang taklid di dalam imannya itu hukumnya adalah mukmin apabila mukmin yang bermaksiat apabila dia punya kesempatan dan punya biaya untuk belajar, dan tidak bermaksiat kalau dia tidak punya biaya dan tidak punya kesempatan untuk belajar. Bisa difahami? Jadi ada orang bisa belajar, bisa mondok, bisa, tapi saya tidak mau belajar, saya tidak mau mondok. Terus iman kamu gimana? Saya imannya ikut-ikutan aja deh, ikut bapak, ikut ustadz aja, tidak perlu repot-repot mondok, nanti habis-habisin biaya. Maka orang itu apa? Maksiat. Kenapa? Dia bisa belajar. Dan ini adalah pendapatnya siapa? Ini adalah pendapatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pendapatnya demikian. Jadi Imam Ghazali punya pendapat bahwa berpikir artinya dia bisa membuktikan keimanannya. Saya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Nah, mengetahui dalil menurut Imam Al-Ghazali itu adalah syarat untuk sempurnanya iman. Imanmu sempurna. Sah apa tidak? Kalau tidak mengetahui dalil, sah tapi tidak sempurna. Tapi kalau kamu tahu dalil, imanmu sah dan sempurna. Meskipun dalil yang kalian miliki itu adalah dalil
ijmali yang ketika ditanya tidak ngerti korelasinya. Oke, selanjutnya masailu fanni tauhidi. Ini singkat saja. Apa permasalahan di dalam ilmu tauhid? Dikatakan qadhayaul bahitsatu fihi min haitsul wajib wal jaizu wal mustahil. Yaitu kasus-kasus yang dibahas di dalam ilmu tauhid yang berkaitan dengan wajib akal atau mustahil akal atau yang jaiz akal. Ada satu keterangan yang simpel sekali di dalam menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan ilmu tauhid. Apa sih permasalahan yang dibahas ilmu tauhid? Permasalahan yang dibahas di dalam ilmu tauhid ini adalah satu adalah masail i'tiqadiyah. Al-masail asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah, yaitu permasalahan-permasalahan syar'i yang berkaitan dengan agama Islam. Apa semua permasalahan agama Islam dibahas dalam ilmu tauhid? Tidak. Yang dibahas adalah yang i'tiqadi. Karena permasalahan di dalam agama Islam itu ada yang amali, seperti permasalahan sholat. Itu permasalahan yang untuk diamalkan. Masuk tidak dalam kajian ilmu tauhid? Tidak. Yang masuk dalam kajian ilmu tauhid adalah permasalahan-permasalahan agama Islam yang bersifat apa? I'tiqadi, yang ada kaitannya dengan apa? Keyakinan. Jadi yang berkaitan dengan keyakinan al-masail asy-syar'iyyah ad-diniyah al-i'tiqadiyah. Ya. Demikian pertemuan kita pada episode kali ini. Semoga pembahasan kita tentang basic ilmu tauhid ini cukup menjadi modal bagi kita untuk menyelami luasnya samudera ilmu tauhid yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.